sini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Masih puasa Bu ya? Insya Allah masih lanjut. Alhamdulillah. Begini Bu, mohon maaf saya meminta waktunya sebentar. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Siap ya. Dalam kesempatan ini apa Mbak? Silahkan apa yang mau ditanyakan? Oh ya Bu. Yang pertama di sini saya akan menanyakan bagaimana Ibu sebagai seorang pemimpin itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Baik, untuk mengidentifikasi terkait dengan dilema etika maupun rujukan moral, langkah awal kita pahami dulu apa yang kita sebut dengan dilema etika maupun rujukan moral. Yang mana kasus dilema etika ini merupakan suatu situasi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan yang benar, dua-duanya benar. Sedangkan untuk rujukan moral ini merupakan satu situasi di mana kita harus mengambil keputusan benar ataupun salah. Jadi sekali lagi untuk mengidentifikasi perlu pemahaman dari kita terkait apa itu dilema etika maupun rujukan moral. Jadi itu ya Bu ya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dilema etika dan rujukan moral itu untuk mengambil suatu keputusan supaya tepat sasaran ya. Cocok. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Ibu sebagai seorang pemimpin menjalankan keputusan pengambilan di sekolahan Ibu sendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, begini Mbak, begini Ibu, untuk pengambilan keputusan ini ada beberapa hal yang perlu kita gali dengan beberapa kegiatan yang antara lain yang pertama mengumpulkan fakta, yaitu dilanjut dengan siapa saja yang terlibat. Terus baru kita analisis benar atau salahnya sesuai dengan pemahaman kita terkait dilema etika maupun moral tadi. Baru kemudian kita cari solusi, terus diambil keputusan. Setelah itu tetap juga diadakan direfleksi. Tidak keputusan aja, ini tetap ada direfleksi seperti itu. Jadi kita harus melalui tahapan-tahapan tidak langsung ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa atau seperti apa yang biasanya dilakukan Ibu selama ini untuk mengambil suatu keputusan? Ya, langkah-langkahnya seperti tadi. Di awal kita mengumpulkan beberapa perangkat untuk menuju pengambilan keputusan. Jadi tetap mengumpulkan fakta tadi, menentukan siapa yang terlibat, kegiatan analisis, kemudian cari solusi, membuat keputusan, dan baru nanti juga ada refleksi. Jadi yang paling kesimpulan akhirnya itu kita harus melakukan refleksi dari keputusan yang itu sekali seperti itu. Oke. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang kuncinya tetap kita melihat permasalahan yang akan kita selesaikan lebih mana yang paling urgent dulu. Ya, kita telaah yang urgent dulu, baru kita mencarikan alternatif solusinya. Jadi dilihat dulu mana yang penting, yang harus didahulukan, mana yang masih ada bisa, prioritas, ya. ada prioritas yang perlu diselesaikan. Oh iya, benar. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya adalah apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika, dilema etika? Apakah Ibu langsung
penyelesaiannya dalam bentuk, misalkan dalam bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan itu? Selama ini kita tidak terjadwalkan, hanya istilahnya gini, bila ada memang yang perlu kita selesaikan langsung kita, jadwal khususnya tidak ada, tapi kalau ada permasalahan langsung kita selesaikan dengan tetap mempertimbangkan dengan musyawarah baik secara formal maupun non formal. Jadi tidak perlu mengulur-ulur waktu. Ya, langsung misalkan pada hari itu ada masalah. Ya, langsung segera kita bicarakan. selesaikan, Ya, tidak biar tidak molor-molor Ya, tentu tidak masalahnya. mengulur-ulur. Oke, iya Bu. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu, Ibu? Dalam selama ini yang mempermudah dalam pengambilan keputusan ini ada, itu orang-orang yang pribadi yang profesional, yang mana termasuk orang-orang sini kan tentunya Bapak Ibu guru, yang mana Bapak Ibu guru bila mana memang dari hasil musyawarah yang ada dan sudah diambil suatu keputusan, semuanya menghargai hasil keputusan dan menindaklanjuti dari keputusan tersebut. Setuju itu Bu. Ya. Nah, kalau ada sudah diputuskan suatu hasil dari sebuah permusyawaratan, hasilnya apa itu semuanya harus mau merenang. Yang penting itu bersifat positif ya Ibu. Betul ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika itu, Ibu? Baik, dari apa yang kita bicarakan tadi, kalau kita simpulkan bahwasanya dalam mengambil keputusan suatu dilema etika ya, ini tidak serta-merta langsung kita putuskan, tapi tetap kita analisa, kita musyawarahkan. Kemudian untuk hasil keputusan yang telah kita putuskan bersama-sama dengan beberapa pertimbangan tadi, walaupun ada tentunya tidak semua akan merasa puas, pasti enek sing ora puas. Jadi bagi yang tidak puas juga harus menerima, menghargai dengan cara menerima, melaksanakan, menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan bersama. Seperti itu. Ya, betul. Jadi harus legowo nggih. Ya, legowo, menerima hasil keputusan bersama. Berjiwa besar. Baik Ibu, saya rasa pertanyaan dari saya cukup itu saja, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga dari pengalaman Ibu itu bisa saya petik hikmahnya, bisa bermanfaat untuk saya ke depannya, dan semoga saya bisa menjadi guru yang lebih baik nanti apabila saya mendapatkan masalah di kelas dengan anak-anak saya, bisa mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab dan bermanfaat terutama bagi peserta didik saya, Ibu. Ya, terima kasih juga. Terima kasih. Good job. Terima kasih Bu. Ya. Selamat siang. Selamat siang juga. Demikian wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Kepala Sekolah dalam kaitannya pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Atas kurang lebihnya dalam wawancara yang saya lakukan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuni Herawati, CGP Angkatan 7 Kabupaten Magetan. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Perkenalkan, di sini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Dwi Yulianti selaku Kepala Sekolah SDN Bogem 1. Selamat siang Ibu.
Selamat siang, Bu Yuni. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, walaupun puasa masih tetap semangat. Alhamdulillah, masih lancar ya, Bu ya, puasanya ya, Bu ya. Alhamdulillah, ini tinggal berapa hari Lebaran. Alhamdulillah, menuju Oke, Lebaran, menuju menuju hari Lebaran. kemenangan nih, Bu ya. Ya, amin, amin. Mohon maaf Ibu, saya minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya, siap-siap. Ini Mbak Yuni, monggo sak cekape. Oke, terima kasih. Di sini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu yang mengenai dilema etika dan bujukan moral. Oke, langsung saja kita mulai ya Ibu ya. Ya, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, bagaimana selama ini panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Ya, terima kasih Mbak Yuni pertanyaan yang pertama ya. Tentang kasus-kasus dilema etika ya dan bujukan moral. Sebenarnya keduanya itu menurut saya itu punya ciri khas ya. Ciri khasnya, jadi ciri khas tersebut yang akan membedakan antara kasus dilema etika dengan kasus bujukan moral. Nah, yang pertama kasus dilema etika dulu. Kalau ciri khas dari dilema etika itu benar lawan benar. Jadi situasi ini terjadi ketika kita atau ketika seseorang itu menghadapi suatu hal, memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu sama-sama benar. Jadi pilihan A itu benar, pilihan yang B itu juga benar. Namun keduanya memiliki nilai-nilai kebenaran yang bertentangan. Kemudian kalau bujukan moral, ini kata kuncinya atau ciri khasnya itu adalah benar melawan salah. Yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang itu harus membuat keputusan antara benar atau salah. Jadi kalau menurut saya, kalau bujukan moral itu menyelesaikannya lebih mudah ya tentunya daripada dilema etika. Jadi begitu Mbak Bu membedakannya antara dilema etika dan bujukan moral. Oh iya Ibu, jadi kalau dilema etika itu permasalahan yang antara benar melawan benar, Ya, sedangkan bujukan moral itu benar melawan salah nggih Bu ya, Yuning ya, nggih. ya. Singkatnya seperti itu. Nggih, Ya, pengertian singkatnya nggih. Ibu menginjak pertanyaan yang kedua ini, Bu. ya. Selama ini bagaimana panjenengan itu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu? Ya. Jadi sebenarnya masalah-masalah seperti ini ketika kita ketika kita dihadapkan ke suatu masalah ya, untuk memilih antara benar dan benar ini sering sekali terjadi, sering sekali kita alami utamanya sebagai profesi kita nggih Bu Yuni, sebagai seorang guru, sebagai seorang kepala sekolah tentunya sering menghadapi hal itu. Kita mengetahui bahwa dilema ITK itu adalah hal berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Karena keduanya memiliki nilai-nilai kebajikan dan kalau dipikir-pikir kedua-duanya itu layak untuk didahulukan. Nah, kemudian untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, itu saya akan mengaitkan dengan prinsip-prinsip yang saya punya. Ya, kalau misalnya kasus itu terjadi pada orang A, maka orang A itu tentunya akan menggunakan prinsip-prinsip yang dia punya. Begitu juga dengan saya. Kalau saya dihadapkan dengan masalah yang sama-sama memiliki nilai kebajikan, dua-duanya bagus, saya akan mengaitkan dengan prinsip-prinsip saya. Dan prinsip-prinsip itu akan mendasari saya untuk mengambil keputusan. Jadi misalnya prinsip saya itu A, itu dekat dengan pilihan Z, maka ya akan saya gunakan pilihan Z. Begitu. Jadi saya gunakan prinsip-prinsipnya dan itu menjadi landasan pemikiran untuk menentukan pilihan. Dapat juga dengan
melakukannya demi kebaikan orang banyak. Jadi kita melihatnya, oh pilihan ini baik untuk orang banyak, nilai baik untuk orang banyaknya lebih besar, maka itu saya pilih yang itu. Kemudian tadi menjunjung prinsip dalam diri saya sendiri. Kemudian yang ketiga, bisa juga dilakukan dengan harapan ketika pilihan itu juga bertimbal balik kepada saya dan sekolah saya, begitu Bu Yuni. Jadi intinya menentukan nilai-nilai kebaikan itu kalau menurut saya kita gunakan prinsip-prinsip yang ada dalam diri kita, dan tentunya akan berdampak baik untuk orang-orang di sekitar kita, begitu. Nggih. Sampun jelas nggih? Jadi nggih, nggih. Jadi Iya. anu nggih, dalam pengambilan keputusan itu yang diutamakan itu adalah prinsip. Prinsipnya Iya, itu bagaimana, iya, terus terutama itu setelah mengambil keputusan itu berguna bagi lingkungan, terutama iya lingkungan betul. sekolah, bagi peserta didik juga nggih Ibu nggih. Iya, Jadi iya kalau betul bisa itu sekali. ya bermanfaat bagi orang banyak, bukan diri kita sendiri nggih Bu nggih. Iya betul, betul. Oke, lalu menginjak pertanyaan yang ketiga ini Bu Iya. Yuli, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya panjenengan lakukan selama ini Bu Yuli, selama pengambilan keputusan itu bagaimana itu Bu Yuli? Prosedurnya ya, tentunya kalau saya melibatkan orang lain, karena jika di sekolah maka sebelum mengambil keputusan akhir saya akan melibatkan eh, bapak ibu guru yang ada di sekolah, begitu. Kemudian setelah saya belajar Bu Yuni tentang pengambilan keputusan di guru penggerak ya, sama ya. Jadi sekarang ini saya mencoba menerapkan dengan 9 langkah atau 9 prosedur untuk mengambil keputusan. Jadi kalau tadi kita bicara tentang dilema etika, ada nilai-nilai yang berbenturan, nilai-nilai kebajikan yang berbenturan, yang berseberangan, maka saya yang pertama akan melihat nilai-nilai yang saling bertentangan itu seperti apa. Kemudian dikaitkan dengan prinsip itu. Kemudian yang kedua, menentukan siapa saja sih yang terlibat dalam kasus ini. Dengan kita mengetahui pelakunya, siapa yang terlibat, itu akan memudahkan kita untuk menentukan pilihan, menentukan keputusan. Kan beda kalau misalnya pelakunya itu adalah guru, kemudian satunya pelakunya murid, tentunya itu akan menentukan bagaimana saya mengambil keputusan, karena nanti akan memiliki dampaknya masing-masing. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan fakta. Fakta-fakta apa yang terjadi. Jadi dalam mengambil keputusan itu kita tidak boleh langsung berpikir cepat boleh sih, tapi tetap harus memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di sekitar kita, fakta-fakta yang terkait dengan kasus atau situasi tersebut. Misalnya masalah siswa, ya kita melihat fakta latar belakang siswa itu bagaimana. Kemudian kita menguji yang benar dan yang salah. Di sini biasanya itu mengujinya itu dengan menguji sesuai tidak dengan peraturan, sesuai tidak dengan kebijakan dinas pendidikan, sesuai apa tidak dengan yang disampaikan oleh kepala dinas dan sebagainya. Jadi kita melihat, kita menguji, pengujian benar dan salah. Juga diuji juga dengan regulasi yang berlaku saat ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan menguji bahwa paradigma itu benar dan salah ya. Jadi pengujian paradigma benar melawan salah. Ini terkait dengan situasi yang terjadi terkait dengan kasus tersebut. Kemudian yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Jadi di sini ini ada kita prinsip berpikirnya. Kita berpikirnya itu pakai prinsip hasil akhir dengan hanya menggunakan peraturan atau rasa peduli. Nah,
ini di sini kadang-kadang kita sebagai guru itu kayaknya lebih sering kepada rasa peduli, ya, terutama terkait dengan kasus yang dihadapi oleh siswa. Ya, biasanya kita kasihan atau rasa peduli pada siswa itu lebih ditekankan di sini. Kemudian selanjutnya adalah ketika membuat keputusan itu harus kita refleksikan. Ya, karena dalam pembelajaran guru itu kan bukan selalu guru yang baik itu bukan guru yang pintar saja, tetapi guru yang bisa merefleksikan. Demikian juga dalam pengambilan keputusan. Ketika sebuah keputusan sudah diambil, maka lihat kembali proses pengambilan keputusan. Kita ambil pelajaran di dalamnya untuk menjadi acuan kasus-kasus selanjutnya. Jika ada kasus yang sama, kita tinggal nengok, oh dulu pernah kayak gini. Jadi kita mudah untuk menyelesaikan masalah selanjutnya. Gitu Bu Yuni. Jadi begini ya Bu Yuli ya, dalam kita itu mengambil keputusan dalam situasi dilema etika yang membingungkan mungkin kita kalau bisa itu menggunakan itu 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut ya Bu Yuli ya. Lalu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Kemudian pengujian benar salahnya bagaimana. Kemudian ada pengujian paradigma benar melawan benar. Dan juga melakukan prinsip resolusi dan investigasi opsi 35. Kemudian kita itu baru membuat keputusan. Kemudian setelah keputusan kita buat, kita bisa merefleksikan bagaimana keputusan yang kita buat tadi itu apakah sudah memuaskan atau menampung aspirasi semua pihak begitu ya Bu Yuli. Kalau misalnya jangan merugikan pihak lain, ya mungkin setiap keputusan itu tidak bisa menampung aspirasi semua orang ya. Pasti ada salah satu yang bukan terlewatkan, tidak terpuaskan ya. Terima kasih Bu Yuli. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan efektif dalam melakukan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu Yuli. Oh gitu ya. Adi hal yang efektif ya. Kalau hal yang efektif terkait dengan kasus-kasus dilema etika, jadi menurut saya efektif adalah nilai-nilai itu sendiri. Jadi dengan melihat nilai-nilai itu sendiri, misalnya nilai individu atau nilai individu melawan kelompok atau nilai-nilai keadilan melawan rasa kasihan. Jadi kita yang paling efektif adalah melihat nilai-nilai itu sendiri, kemudian dampaknya kepada jika kita mengambil keputusan ini dampaknya bagaimana. Jadi pasti ada nilai plus dan minusnya gitu pasti ada. Jika kita memilih A nanti positifnya ini, negatifnya ini. Jika B positifnya ini, negatifnya ini. Nah di situ nanti saya mengambilnya yang paling sedikit dampak negatifnya, yang paling banyak dampak positifnya. Itu yang menurut saya yang efektif ya. Kita kembali lagi dengan melihat nilai-nilai, melihat dampaknya, melihat fakta-fakta yang terjadi. Begitu Bu Yuni. Setuju itu Bu. Yang paling penting itu dampak yang terjadi setelah pengambilan keputusan itu ya Bu Yuli. Kalau kita tidak memikirkan dampaknya, pasti itu akan berakibat yang tidak mendapatkan manfaat dari keputusan yang kita ambil itu ya Bu Yuli. Betul sekali Bu Yuli. Jadi kita kayaknya nggak boleh egois itu dalam menentukan keputusan. Betul sekali Bu Yuli. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini Bu Yuli, hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan panjenengan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu Yuli? Ya tantangannya tantangan yang sering, kalau tantangan terkait dengan dilema etika itu kalau yang pernah saya alami itu ini Bu Yuni. Jadi ada
apa ya, semacam eh, beberapa kepentingan yang kuat. Jadi ada kepentingan dari pihak A, ada kepentingan dari pihak B. Keputusan itu sebenarnya baik semua, tapi disisipi oleh kepentingan yang membuat masalah itu jadi semakin parah. Jadi adanya kepentingan dari pihak lain. Tuh. Kemudian tantangan yang lainnya ya, itu adalah perasaan. Ya, tentunya kita sebagai seorang wanita ya, apalagi guru wanita, sebagai kepala seorang wanita, tentunya kita itu lebih mengandalkan perasaan nggih, Bu Yuni. Iya, Jadi betul. dengan bapak atau laki-laki itu yang lebih mengandalkan rasio, otak, Iya, nggih, ya itu. iya. Itu kadang-kadang saya itu karena kasihan perasaan gak tega seperti itu loh. Iya, Jadi iya, tantangannya betul. itu, padahal seperti itu tidak boleh. Kita tidak boleh terlalu berpegang pada perasaan. Ya, jadi tantangannya mengalahkan itu, kepentingan dari beberapa pihak yang kuat, kemudian perasaan saya sendiri, kemudian yang ketiga kalau boleh menambahkan adalah penilaian orang lain. Ya, kadang-kadang Iya, kita kan kadang-kadang mikirkan nanti gimana ya kalau dinilai begini gitu ya. Nanti gimana ya tanggapan orang lain. Jadi itu yang iya, menjadi tantangan saya. iya. Leres, leres betul sekali itu Bu Yuli. Misalkan saya sendiri itu juga merasakan kalau di sekolah itu ada anak, kadang anaknya itu masih kecil di rumah nggak punya ibu, kadang itu nakal itu Iya, kadang mau memarahi itu, loh masa nih kasihan di rumah itu nggak punya orang tua masa dimarahi, tapi kalau tidak dimarahi ya bukan memarahi, maksudnya kita memberitahu mana yang benar dan salah. Tapi kadang itu kalau nggak diingatkan itu kan nanti malah semakin menjadi itu anaknya lah, itu dilemanya itu kadang seperti itu Bu. Kalau kita sebagai ibu mungkin ya itu iya betul. mengandalkan perasaan itu tadi Bagaimanapun ya Bu enggak Yuli. bisa Bu ini karena juga Nah ya kodratnya. betul. Iya betul itu Bu Yuli. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu Yuli, apakah panjenengan itu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etik atau menyelesaikan di tempat pada saat itu juga, atau memiliki bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan itu Bu Yuli? Jadi jadwal ya. Yeah. Kalau itu tergantung masalahnya Bu Yuni. Kalau masalahnya itu urgent, harus diselesaikan saat itu juga, maka saya tidak perlu jadwal. Maka akan saya Yeah. selesaikan saat itu juga. Tapi kalau memang masalahnya itu untuk mengambil keputusan dari situasi itu bisa ditunda. Maksudnya tidak harus hari ini, keputusannya bisa seminggu lagi atau berapa hari lagi. Itu maka bisa dijadwalkan. Artinya kalau dijadwalkan itu kita punya waktu untuk melaksanakan prosedur 9 langkah tadi, 9 langkah dalam pengambilan keputusan sesuai nilai kebajikan. Kita punya prosedur itu, jadi bisa kita jadwalkan. Oh ini waktunya untuk menilai, kemudian ini waktunya kita uji, ya seperti itu. Jadi tergantung masalah yang kita hadapi. Karena kalau masalahnya urgent, kita pakai jadwal, ya malah nggak selesai. Tetapi kalau masalahnya itu bisa ditunda, keputusan bisa ditunda, bisa pending gitu ya, itu kita pakai jadwal. Karena memang kalau ya kita pelajari ya, itu kalau kita ada terjadwal, ada langkah-langkah yang kita lakukan, kemudian kita gabungkan dengan coaching dengan alur tirta, masih kita wawancara juga dengan pelakunya, itu insya Allah keputusan yang diambil itu lebih lebih matang dan insya Allah bisa lebih memuaskan banyak orang daripada dengan cepat tadi. Oke, jadi tetap kita lihat dulu nggih Ibu, itu masalahnya itu urgent masih bisa ditunda atau tidak. Kalau itu masalahnya itu sangat gawat, sangat urgent itu ya harus diselesaikan saat itu juga nggih Ibu nggih, tidak perlu mengundur-mundur waktu. Tapi kalau misalkan masalah itu masih bisa diundur ya kita selesaikan besok tidak apa, tapi dalam jangka waktu yang secepatnya juga nggih Bu Yuli nggih. Iya betul. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya ini Bu,
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, kalau ada seseorang ada. Jadi seseorang itu siapa ya? Teman sejawat. Yeah. Ya, teman sejawat. Karena dalam pengambilan keputusan saya pribadi lebih suka menggunakan musyawarah. Maka faktor-faktornya itu adalah teman-teman kita, teman-teman di sekolah kita. Kalau saya guru-guru saya, jadi kalau guru-gurunya enak memahami tentang bagaimana cara mengambil keputusan, maka pengambilan keputusan itu akan lebih bijak gitu. Kemudian faktor-faktor lain yaitu pemahaman kita terhadap masalah, pemahaman kita terhadap nilai masalah tersebut. Jadi dengan kita melihat kasus itu, oh ini dilema etika, ini bujukan moral. Nah, faktor-faktor itu juga yang akan memudahkan saya dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus yang ada. Gitu, Bu Yuni. Ya. Jadi yang pertama kali yang mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan itu adalah guru di sekolah, ya, teman sejawat. Kita harus mengkomunikasikan, bermusyawarah bagaimana itu keputusan yang terbaik itu bagaimana, terutama kan keputusan itu yang dapat bermanfaat bagi peserta didik kita, bagi kemajuan sekolah kita, nggih Bu Yuli nggih. Iya, betul Bu Yuni. Kemudian ini Ibu pertanyaan yang terakhir ini, Bu. Oh, sudah terakhir ini. Dari semua iya betul. Dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, kalau yang bisa saya petik ya, dari semua pertanyaannya Bu Yuni dari nomor 1 sampai 7 tadi, bahwa sebenarnya kasus-kasus, situasi, permasalahan-permasalahan yang ada itu sebenarnya dapat diselesaikan semua. Jadi dapat diselesaikan, syaratnya itu harus saling mendukung. Saya sebagai kepala sekolah harus saling dukung dengan guru-guru saya, gitu. Jika masalah itu hanya terkait dengan teman sejawat, maka teman sejawatnya juga harus saling mendukung. Kemudian hal yang saya pelajari lagi dari sini, dengan memberikan pemahaman bahwa apa yang kita lakukan semua akan ada konsekuensinya. Jadi kalau kita pilih A pasti ada konsekuensinya, pilih B itu pasti ada konsekuensinya. Jadi sehingga ya aturan yang sudah dibuat itu untuk ditaati dan bukan untuk dicari celahnya untuk membuat masalah. Ini dengan pemahaman bahwa dilema etika itu tidak akan muncul ketika seseorang itu sudah sama-sama memahami adanya aturan atau regulasi yang sudah dibuat untuk ditaati bersama-sama. Jadi poinnya di sini adalah ini, kita mengikuti peraturan yang ada, kita mengikuti prosedur yang ada untuk menyelesaikan masalah dengan situasi apapun, dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai yang ada. Itu Bu Yuni yang bisa petik. Oke. Jadi dilema etika itu tidak akan terjadi apabila kita itu mengikuti peraturan atau prosedur yang ada, Bu Yuli ya. Selama itu diikuti pasti tidak akan terjadi juga. Iya, tapi memang sebenarnya ada faktor-faktor lain juga, karena ya tadi perasaan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang perempuan, seorang ibu itu ya memang sebenarnya mengganggu ya, tapi kita punya solusi dengan melihat nilai-nilai yang ada tadi. Betul. Luar biasa sekali ini Bu Yuli jawaban yang diberikan. Terus ini juga bisa menambah ilmu saya, menambah wawasan saya Bu Yuli dari pengalaman yang sudah Bu Yuli lakukan. Di sini saya juga sangat berterima kasih sekali Bu Yuli karena Bu Yuli sudah meluangkan waktu, sudah membagi pengalamannya. Semoga kedepannya bisa bermanfaat bagi saya dan saya juga bisa
mengimbaskan kepada teman-teman saya di sekolah, bisa mengimbaskan kepada peserta didik saya di kelas apabila saya nanti menemui permasalahan di kelas dan dapat mengambil keputusan yang dapat bermanfaat bagi peserta didik saya juga ini Bu Yuli. Iya, sama-sama Sekali Mbak lagi Yuni. saya terima kasih Bu Yuli. Saya Iya. mohon maaf apabila dalam saya bertanya itu banyak salah kata nggih Bu Yuli nggih. Saya Enggak, terima kasih betul. sekali Bu Yuli. Sama-sama ya, Yes. kita sama-sama belajar gitu. Nggih, nggih, nggih. Nggih, sama-sama. Terima kasih Bu Yuli. Nggih. Nggih. Demikian wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Yuli selaku Kepala Sekolah SDN Bogem 1, dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuni. Terima kasih Bu Yuli.